warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Kamelia Adeliani Borhuta Galung selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, dan di sini saya tidak sendiri, maka dari itu ditemani oleh ketiga teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Devi Pratiwi, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Salmia Sembiring, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Kiki Amalia Harahap, saya sebagai pemateri keempat. Saya sebagai pemateri pertama, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, dan perseroan terbatas atau PT. Baiklah, yang pertama ada pengertian perusahaan. Perusahaan adalah badan atau usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, yaitu keuangan, industri, perdagangan, yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, kemudian terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Badan hukum tersebut dapat dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Kemudian dengan definisi lain, perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi, atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian ada bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perseroan terbatas atau sering disebut dengan PT, yang kedua ada firma, dan yang ketiga ada komanditer penerskap atau CP. Kemudian ada usaha dagang atau UD, kemudian ada badan usaha milik negara, BUMN, dan terakhir ada koperasi. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan menurut hukum Indonesia suatu badan yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan antara dua perjanjian atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Kemudian suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenali dengan praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan nama. Di samping itu, jika perseroan terbatas merupakan perusahaan publik atau perusahaan yang telah go public, maka terhadapnya berlaku juga Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya itu ada tanggung jawab PT dalam perseroan terbatas hanya sebatas harta yang dimiliki dalam perseroan. Pada prinsipnya pihak pemegang saham atau direksi, komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi dalam artian yang dimana jika ada gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari pemegang saham, direksi, atau komisaris tidak boleh ikut disita. Dan kemudian ada modal dan saham PT. Yang pertama itu ada modal dasar minimal 50 juta, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan, yang dimana perusahaan dari berwenang, maka modal ditempatkan sudah harus disetor semua, dan kemudian 100% saham harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan pada pasal 26 ayat 3. Selanjutnya ada setelah PT mendapat pengesahan, setiap pengeluaran saham baru harus disetor penuh pada pasal 26 ayat 4. Dan kemudian terdapat pembubaran perseroan terbatas. Itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham. Dan yang kedua ada bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir. Dan yang ketiga itu ada bubar karena penetapan pengadilan. Dan kemudian terdapat kekurangan PT. Yang pertama ada pengenaan pajak ganda, dan yang kedua ketentuan perundangan lebih ketat, dan yang ketiga itu ada rahasia perusahaan relatif kurang terjamin, dan yang keempat pendirian perusahaan relatif sulit, lama, dan biaya lebih besar. Dan yang kelima, biasanya untuk PMA sedikit rentan terhadap situasi kondisi sosial, politik, dan keamanan negara. Dan kemudian terdapat kelebihan PT. Yang pertama, itu ada memungkinkan pengumpulan modal besar, dan yang kedua itu ada memiliki status sebagai badan hukum, dan yang ketiga
Selanjutnya terdapat kelebihan PT. Yang pertama itu ada memungkinkan pengumpulan modal yang besar, dan yang kedua adalah memiliki status sebagai badan hukum, dan yang ketiga ada tanggung jawab yang terbatas, dan yang keempat ada pengalihan kepemilikan yang lebih mudah, dan yang kelima jangka waktu tidak terbatas, dan yang keenam manajemen yang lebih ketat, dan yang ketujuh kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu firma atau biasa disingkat dengan FA. Jadi firma merupakan nama bersama, yaitu nama orang atau persekutuan yang digunakan menjadi nama perusahaan. Jadi firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan pemisahan dengan nama bersama atau biasa sering kita sebut dengan kongsi ataupun saling bekerja sama. Jadi untuk pendirian firma itu sendiri terdapat adanya tahap data otentik, kemudian tahap pendaftaran akta firma, dan yang terakhir itu ada tahap pengumuman dalam berita negara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan komanditer penoscape atau biasa sering kita kenal dengan kata CV. Jadi CV itu merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi di mana satu orangnya itu merupakan pendirinya, dia merupakan persero aktif, yakni yang aktif dalam menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya, sementara satu orang lainnya yang lebih merupakan persero pasif, di mana dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja. Jadi dari pengertian CV yang telah saya jelaskan, terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma, karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. Dalam persero komanditer terdapat 2 macam sekutu antara lain, yaitu yang pertama sekutu kerja jadi, yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Kemudian adanya sekutu tidak kerja jadi, sekutu yang tidak kerja walaupun diberi kuasa untuk itu. Sekutu komanditer berhak untuk mengawasi pengurusan persekutuan komanditer secara intern. Jadi apabila larangan tersebut dilarang, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi, yaitu terdapat pada pasal 21 KUH Dagang. Lanjut, ada juga usaha dagang atau biasa kita kenal dengan UD. Jadi usaha dagang itu merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. Jadi karena itu pula jika ada tuntutan dari pihak lain, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik atau pendiri dari perusahaan dagang tersebut. Jadi usaha dagang tersebut dapat diberi nama sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya. Nah, terdapat pula ciri-ciri dalam usaha dagang, yaitu yang pertama, modalnya itu hanya milik satu orang saja, yaitu pendirinya. Kemudian yang kedua, didirikan atas kehendak seorang pengusaha. Dan yang ketiga, keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola satu orang saja. Dan yang terakhir itu, bila tampak banyak orang di perusahaan itu merupakan para pembantu pengusaha. Kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang menyangkut dengan kepentingan umum, di mana pemerintah menjadi pemegang peran terbesar di dalam pengelolaan BUMN ini. Eksistensi dari BUMN adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi, di mana hal-hal penting atau cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara atau pemerintahan. Bentuk-bentuk dari BUMN yang pertama ada perusahaan jawatan atau kerjaan, kegiatan di bidang jasa bagi rakyat dan tidak mengutamakan keuntungan. Kemudian yang kedua ada perusahaan umum atau perum, di mana berusaha di bidang pelayanan pemanfaatan umum dan mencari keuntungan. Kemudian yang terakhir ada persero, di mana persero ini bentuk badan usaha yang tujuannya itu mencari keuntungan. Kemudian
materi selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum di mana kegiatan operasionalnya atas prinsip ekonomi kerakyatan atas dasar kekeluargaan untuk mencapai tujuan mensejahterakan anggota dari koperasi ini sendiri. Prinsip-prinsip dari koperasi yang pertama sukarela dan terbuka bagi anggota, yang kedua demokratis, yang ketiga pembagian hasil yang adil, dan yang keempat mengutamakan prinsip-prinsip kesejahteraan anggota, dan yang terakhir yaitu kemandirian, swakarsa, dan swasembada yang sangat ditekankan pada prinsip-prinsip dari koperasi ini yaitu kesejahteraan anggotanya. Kemudian materi yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan dari yayasan itu sendiri pada bidang yang pertama sosial, yang kedua keagamaan, dan yang ketiga kemanusiaan. Proses pendirian yayasan ini pada umumnya terdapat tahapan surat wasiat, di mana tahapan ini terjadi ketika seseorang menuliskan wasiatnya sebelum ia meninggal. Ia akan mewariskan hartanya atau menyisihkan hartanya untuk dibangunkan sebuah yayasan untuk kegiatan sosial, keagamaan maupun kemanusiaan, di mana surat wasiat ini bisa menjadi pedoman untuk mendirikan suatu yayasan ini. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new